haleluya. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Karena bulan Desember adalah bulan di mana kita akan menanti-nantikan hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di bulan Desember ini kami memasuki Tuhan hari-hari yang penuh dengan sukacita untuk kami menyambut Natal. Tuhan, mari Engkau memberkati kami. Persiapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah di momen Natal Tuhan, kami terus akan mencintai Engkau. Sebab Engkau Allah yang paling termanis dalam hidup ini. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus
Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari yang mencintai Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi dengan segenap hati. Yesus yang termanis, amin, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya.
Shalom semuanya, shalom semua jemaat dimanapun saudara ada, saudara seiman, saudara kekasih di dalam Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan bersama dengan saya Evangelis Valentina Irawan, mari kita bersama-sama pejamkan mata dan kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada hari ini. Kami masih diperbolehkan untuk beribadah, memuji menyembahkan Engkau, dan kami masih bisa mendengarkan sabda firman-Mu, didikan-Mu, ajaran-Mu, nasihat-Mu, sehingga tidak ada seorang pun di antara kami Tuhan yang terjatuh di akhir zaman ini, tapi setiap kami boleh didapatkan menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia akan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu urapi kami semua, termasuk hamba-Mu yang akan sampaikan isi hati Tuhan, sehingga di dalam kebenaran firman-Mu yang selalu mendidik kami, mendewasakan kami, firman ini juga yang akan memerdekakan kami. Biarlah melalui firman yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat dibebaskan, dilepaskan, yang mengalami masalah mendapatkan jalan keluar. Karena kami tahu firman Tuhan adalah jawaban buat hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu sehingga apapun yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, biarlah itu datangnya daripada Engkau. Sehingga dalam segala sesuatu yang kami dengar saat ini, firman yang pedang bermata dua ini sungguh-sungguh menjadi satu kekuatan buat kami semua. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom kembali saudara. Mari kita langsung masuk di dalam firman Tuhan, karena waktu kita nggak banyak ya saudara ya. Coba mari kita buka di dalam Amsal 16 ayat yang keempat. Nah saudara, siapkan dulu Amsal 16 ayat yang keempat. Saya mau katakan satu hal seperti ini saudara. Beberapa berita yang kita dengar adalah bahwa nanti tahun-tahun ke depan, mungkin tahun depan aja begitu ya, akan terjadi resesi. Tapi kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan, tahun-tahun ke depan hidup kita adalah resepsi. Ketika orang-orang mengalami kekeringan, saudara dan saya mengalami kelimpahan. Ketika semua orang yang belum percaya Tuhan, mereka mengalami kesusahan, saudara dan saya diluputkan. Oleh sebab itu tetap bangun kembali iman percaya kita kepada Yesus, karena kita yakin dan percaya Dia satu-satunya pribadi yang sudah menyerahkan hidupnya dan menyerahkan segala-galanya buat orang percaya, yaitu saudara yang dan saya yang dipilih menjadi kepunyaannya. Oleh sebab itu saudara, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu untuk hari-hari ke depan, karena kita yakin dan percaya penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap nyata atas kehidupan anak-anaknya. Karena firman Tuhan hari ini akan berkata seperti ini saudara ya. Kita lihat di dalam Amsal 16 ayat yang keempat. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Lah saudara, di firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan sendiri membuat segala sesuatunya. Percayalah saudara, segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Katakan amin saudara. Apapun yang terjadi dalam seluruh perjalanan kehidupan manusia, ada Tuhan di sana untuk menyatakan kebaikannya. Baik untuk orang percaya dan yang tidak percaya. Karena setiap kita ketika sinar matahari muncul, kita sama-sama menikmatinya. Ketika ada sungai di mana aliran air itu ada di sana, kita juga menikmatinya. Hanya perbedaannya adalah ketika saudara dan saya percaya nama Yesus, maka kita diselamatkan. Ini hal yang terpenting yang harus terus diingat saudara. Apalagi ini kita sudah masuk di dalam bulan Desember ya. Natal sudah mulai dirayakan di mana saja. Sudah dimulai saudara, masuk Desember sudah mulai, orang sudah gak berpikir lagi tanggal 25 Desember. Tetapi orang selalu berkata waktunya Natal, waktunya Natal. Apa maksudnya saudara? Yaitu memperingati kelahiran Tuhan Yesus saudara ya. Supaya kita terus ingat Tuhan Yesus adalah Allah. Dia lahir sebagai manusia, menjelma sebagai manusia, untuk menyatakan misinya adalah menyelamatkan engkau dan saya. Oleh sebab itu ketika firman berkata Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, saya percaya setiap orang itu ada di dalam tingkat prosesnya masing-masing. Setiap orang ada di dalam agendanya Tuhan. Setiap masing-masing pribadi itu ada di dalam rencananya Tuhan. Oleh sebab itu saudara,
jangan pernah iri hati kepada orang-orang yang mungkin kehidupannya kelihatannya lebih baik. Jangan marah kepada orang-orang yang kelihatannya tidak harus bersusah payah, tapi sepertinya mereka tidak punya banyak masalah. Karena firman sudah berkata, masing-masing setiap orang itu Tuhan sudah punya rencana dan Tuhan sudah punya tujuan. Saya cukup bangga dengan Allah saya yang hidup. Bagaimana dengan saudara ya? Saya cukup bangga dan sangat bangga kepada Allah saya yang hidup, karena apa yang Dia rancangkan dalam kehidupan saya itu adalah rancangan yang terbaik. Mungkin beberapa orang akan bingung dengan ucapan ini karena mereka pernah mengikuti perjalanan hidup saya ketika kondisi saya lagi bangkrut, ketika kondisi anak saya meninggal, ketika saya sakit selama 7 tahun, bahkan ketika pandemi kemarin saya juga terpapar COVID. Dan beberapa orang beriman berkata, saya tidak terpapar COVID karena punya iman. Tidak selalu seperti itu saudara, karena bicara tentang orang yang beriman adalah orang yang percaya ketika Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, Tuhan sedang mengajar sesuatu di sana, Tuhan sedang menyatakan dirinya di sana, Tuhan sedang membuat kita menjadi lebih dewasa, Tuhan membuat kita semakin punya hikmat. Karena semakin bertambah usia seharusnya setiap kita menjadi semakin bijaksana. Apakah ketika Tuhan berkata semakin tua semakin bertambah usia semakin bijaksana, apakah semua manusia atau semua orang percaya mengalami hal yang seperti itu? Enggak juga saudara. Ada beberapa juga tipe manusia yang ketika mereka bertambah usia bertambah garang, bertambah usia bertambah rusak hidupnya, bertambah usia bertambah jahat, bertambah usia bertambah cerewet. Ya saudara, saya percaya kalau saat ini saudara yang mendengarkan firman Tuhan, tidak ada satupun yang masuk dalam tipe-tipe manusia seperti ini ya. Kita adalah orang-orang yang bertambah usia semakin punya hikmat, semakin bertambah usia semakin segar dan gemuk, kata kitab Mazmur saudara ya. Semakin bertambah usia semakin berbuah-buah banyak, roh kita menjadi gemuk, kemana kita pergi hidup kita berdampak dan jadi berkat. Kalau jadi oma gitu ya saudara ya, cucu-cucu senang dengan omanya. Kenapa? Bukan karena omanya punya banyak duit, tapi karena omanya sabar, karena omanya sukacita, karena omanya tetap bersemangat, karena setiap apa yang keluar dari perkataan oma itu perkataan yang lemah lembut dan membangun. Saudara, kalau didapatkan pribadi-pribadi yang seperti itu, saudara, anak, cucu, mantu akan tetap hidup rukun bersama. Karena ada seorang ibu, ada seorang nenek yang bijaksana, ada seorang ayah ya, ada seorang kakek yang bijaksana dalam tutur katanya, dalam pemikirannya, dalam pemahamannya tentang arti kehidupan, sehingga membangun yang namanya keluarga yang bahagia. Percayakah saudara bahwa hari-hari ini yang terutama, sebenarnya yang utama, kalau saya bilang terutama nanti ada yang komplain saudara ya, pasti ada yang bilang yang terutama kan Tuhan gitu ya, yang terutama adalah pelayanan. Enggak saudara ya, yang terutama memang Tuhan, tetapi hal yang pertama yang penting dalam hidup kita adalah keluarga. Pernahkah kita melihat atau kita hanya pura-pura tidak mengerti gitu ya, bahwa di akhir zaman ini keluarga-keluarga sedang dihancurkan, keluarga-keluarga sedang dipisahkan, keluarga-keluarga sedang dibuat tawar hati, keluarga-keluarga dibuat tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Karena iblis sangat tahu ya kekuatan daripada saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai manusia secara pribadi. Keluarga itu adalah kekuatan yang utama saudara ya. Suami istri, siapa lagi yang menemani ketika di hari tua? Kalau istri setia, suami setia, komunikasi baik, mereka akan menua bersama, mereka berbahagia bersama, berbagi pengalaman bersama ya, suka duka bersama, dan pada akhirnya Tuhan datang untuk kedua kalinya, didapatkan kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Ya saudara, karena saya memperhatikan bahwa banyak keluarga-keluarga yang sedang digoncangkan, banyak keluarga yang sedang dihancurkan, banyak dosa yang masuk di dalam keluarga, entah itu perselingkuhan, entah itu perzinahan, entah itu gara-gara uang gitu ya saudara ya. Akhirnya rumah tangga menjadi berantakan, terjadi percekcokan, perseteruan, saling menciderai, saling melukai saudara. Nah pertanyaannya adalah, buat apa saudara kita cari banyak uang kalau anak-anak kita berantakan? Untuk apa saudara kalau kita menjadi kaya raya tapi rumah tangga tidak ada surga di sana ya? Buat apa juga kita pelayanan sepertinya begitu heboh, begitu luar biasa, banyak orang memuji kita. Ketika kita di mimbar, kita mungkin worship leader, kita mungkin singer gitu ya, mungkin kita juga pengkhotbah, tetapi ternyata hubungan suami istri tidak baik, orang tua mertua, anak-anak mantu semuanya nggak baik saudara ya.
segala sesuatu yang diusahakan, yang dikerjakan sesungguhnya sia-sia. Karena tetap kekuatan yang pertama yang Tuhan berikan buat kita adalah keluarga. Pernah nggak saudara baca di dalam Injil Lukas, saudara, mujizat pertama yang Tuhan lakukan itu bukan di perusahaan, bukan di pasar-pasar, bukan di bait suci, tapi mujizat pertama yang Tuhan kerjakan itu adalah di Kana, saudara ya. Air jadi anggur ketika ada di sebuah pernikahan. Itu artinya Tuhan mau katakan, di dalam sebuah pernikahan Kristen yang sesungguhnya, yaitu anak-anak Tuhan, pernikahan itu seharusnya awalnya manis, dan bertambah lagi waktu akan lebih manis, bertambah lagi waktu akan lebih manis, bertambah lagi waktu akan semakin manis. Seharusnya seperti itu, saudara ya. Jadi 2 tahun pernikahan manis, 5 tahun pernikahan manis, 6 tahun pernikahan manis, 10 tahun, bahkan setelah 30 tahun kemudian semakin manis, saudara. Nah, tahun ini saya masuk di dalam pernikahan yang ke-25 tahun, saudara. Saya cukup bangga dan saya benar-benar bersyukur punya Tuhan, punya firman yang terus membimbing, menuntun saudara. Bukan karena saya seorang pengkhotbah, percayalah saudara, kita semua adalah anak-anak kerajaan sorga. Setiap kita perlu firman. Ketika kita mau dengar firman, ketika kita mau baca dan merenungkannya, dan terutama ketika kita melakukannya, maka segala sesuatu yang baik akan menghampiri hidup kita. Setuju? Katakan amin ya saudara. Oleh sebab itu jangan kesal, jangan marah ya. Coba ini yang kesal-kesal, yang marah-marah, coba rubah raut wajahmu, karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur ya. Ketika didapatkan hati seseorang itu bergembira, maka Tuhan akan memberikan apapun yang menjadi keinginan hatimu, itu kata Tuhan. Jadi yang pahit-pahit yang ada di sana, saya tidak tahu saudara ada di mana ya, yang lagi geram ya, yang lagi marah, yang lagi kecewa dengan kehidupan, ayo dibuang semuanya. Saat ini dibuang saudara ya. Serahkan kepada Tuhan dan minta hati yang baru, minta roh yang baru. Jangan seperti orang Israel, mereka orang-orang yang bebal ya kan. Tuhan memberikan contoh yang sangat luar biasa. Tahukah saudara bahwa ketika orang Israel dibawa keluar dari Mesir menuju kepada padang gurun untuk sampai kepada tanah Kanaan, sebenarnya mereka tidak pernah kelaparan. Sebenarnya mereka juga tidak pernah kehausan. Karena ketika mereka pagi hari mereka bangun, mereka buka tenda, mereka keluar, mereka sudah dapatkan ada mana dari sorga itu turun ya. Mana dari sorga turun, dan mereka tinggal ngambil keranjang untuk mereka ngambil mana-mana itu untuk mereka makan. Dan itu jumlahnya sangat banyak, terserah mereka mau mengambil berapa banyak. Hanya karena tidak ada ucapan syukur, karena tidak ada rasa cukup, sehingga mereka merasa kok setiap hari makannya mana gitu ya. Kok setiap hari makannya mana, nggak ada daging kah di situ? Tidak adakah burung puyuh di situ? Tidak adakah telur di situ? Tidak adakah yang namanya anggur di situ? Mereka menginginkan lebih dari apa yang Tuhan sudah berikan. Sebenarnya Tuhan mempersiapkan tanah Kanaan toh buat orang-orang Israel, tetapi ada yang namanya ujian naik kelas. Ada yang namanya ujian di dalam sebuah perjalanan. Supaya apa saudara? Supaya ketika kita ada di padang gurun, supaya saudara ketika kita ada di lembah kekelaman, tujuan Tuhan adalah membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter saudara ya. Menjadi pribadi-pribadi yang kuat, bisa punya yang namanya kekuatan menahan rasa sakit. Karena hanya orang-orang yang bisa menahan rasa sakit dan menanggung rasa sakit bisa menyelesaikan yang namanya perjalanannya itu sampai kepada titik akhir saudara. Dan lama-lama saudara ketika kita mulai menikmati rasa sakit, kita akan terbiasa. Dan ketika kita terbiasa, lama-lama sudah tidak berasa. Ya saudara, ayo dicoba saudara ya. Kalau saudara berkata, Ibu Valen pintarnya cuma ngomong gitu ya. Saya sudah ngalamin saudara ya. Dan hari ini saya cukup bersuka cita dengan sebuah kehidupan yang Tuhan berikan. Saya bersuka cita untuk semua yang Tuhan percayakan. Sekalipun pernah melewatin lembah air mata, pernah melewatin yang namanya padang gurun kekeringan, pernah ngelewatin yang namanya sakit penyakit seperti di dalam dunia orang mati, terus berseru minta kesembuhan daripada Tuhan ya. Saya ngelewatin hal-hal yang seperti itu. Hari ini kalau saya mengingatnya kembali gitu saudara ya, saya sudah gak pernah lagi bisa memikirkan rasa sakitnya seperti apa.
Pada waktu itu mungkin rasa sakit itu begitu terasa. Tapi hari ini ketika pemulihan sudah terjadi atas hidup saya dan keluarga, rasa-rasanya untuk saya ingat rasa sakit itu sudah lupa, saudara ya. Cuman saya mikir seandainya, ya saudara, kita berandai-andai gitu ya. Seandainya pada saat saya ada di padang gurun, pada saat ada di tempat yang kering, pada saat saya sakit, pada saat itu ya saudara ya, tidak mau terus belajar memahami bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidup kita masing-masing. Ya, saya mungkin hari ini tidak sampai ke tujuan, hari ini saya tidak bisa berbicara di depan saudara semua. Tapi percayalah saudara bahwa Tuhan kita adil. Kalau yang satu dia pulihkan, yang lain juga dia pasti pulihkan. Amin saudara. Kalau yang lain dia sembuhkan, yang lainnya juga akan dia sembuhkan. Kalau yang lain dia diberkati, yang lainnya juga pasti diberkati. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang juga disiplin. Kasihnya itu mendidik saudara ya. Kasih Tuhan itu mendewasakan. Jadi kalau berbicara tentang Tuhan, jangan terus melulu selalu berkata Tuhan itu kasih. Berarti kalau kita salah dibiarkan, kalau kita iri hati dibiarkan, kalau kita miring gitu dibiarkan. Enggak saudara, justru karena Tuhan itu adalah kasih, setiap kali kita melakukan hal yang salah kita ditegur. Dan tegurannya itu macam-macam saudara. Teguran itu bisa juga lewat firman Tuhan, teguran itu bisa lewat seseorang yang ada di samping kita, teguran itu juga bisa lewat peristiwa hidup. Nah, oleh sebab itu belajarlah untuk peka. Kalau kita bisa peka menanggapi yang Tuhan sedang kerjakan, maka kita akan sampai kepada tujuan. Nah, tujuan dalam hidup kita adalah sampai kepada tanah Kanaan, di mana kita menikmati janji-janji Tuhan. Tapi bukan hanya menikmatinya, tetapi seturut dengan panggilan Tuhan, apa yang sudah dipercayakan buat kita, kita bisa pakai untuk jadi berkat bagi banyak orang. Mungkin buat penginjilan, mungkin membantu para janda, mungkin membantu para orang yatim, mungkin saudara kita yang kekurangan, ya toh, yang namanya menjadi berkat tidak harus toh berdiri di mimbar gereja. Jadi berkat kan tidak harus selalu ada di dalam gereja, tetapi terutama kita adalah garam dan terang dunia. Firman tidak berkata bahwa engkau dan saya harus jadi garam atau harus jadi terang, tetapi engkau dan saya adalah garam, engkau dan saya adalah terang. Oleh sebab itu enggak usah bingung nyari tombolnya di mana gitu ya. Sebenarnya otomatis saudara dan saya itu harusnya mancarin terang. Saudara dan saya itu seharusnya mancarin yang namanya rasa asin dari hidup kita, ya. Kenapa ada beberapa dan bahkan banyak orang-orang yang menyebut dirinya orang benar dan orang percaya menyebut dirinya seperti itu, tapi hidupnya tidak pernah memancarkan terang, ya. Hidupnya tidak pernah menjadi garam. Kemana dia pergi selalu merepotkan, kemana dia pergi selalu menyusahkan. Nah, coba saudara kita lihat dalam firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 3 ya saudara. Kita coba belajar dari apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Saya hanya sedikit mengalir dalam beberapa ayat, tapi ayo kita mau belajar ya saudara. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika seperti ini ya. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Siapa toh di antara kita, saudarakah atau sayakah gitu ya, yang berani berkata kepada orang sekeliling kita. Para suami, beranikah berkata kepada istri dan anak-anakmu, teladanilah papa ini loh, teladani ini loh suamimu. Seringkali malah kadang-kadang kalau kita ngomong sesuatu, mereka mencibir. Seakan-akan mereka mau ngomong gini, si papa pinter ngomong tok gitu ya. Atau tiba-tiba mama memberi nasihat, dan kemudian anak-anak berkata, mama juga cuma bisa ngomong tok. Ya kan begitu loh saudara ya. Hati-hati ya saudara, karena hidup kita ini nggak bisa disembunyikan atau menjadi orang munafik. Hidup kita ini seperti surat Kristus yang terbuka. Kemana kita pergi, orang membaca kita, ya. Apalagi ketika saudara dan saya jadi kepunyaan Tuhan Yesus, ada tanda materai di dahi kita, dan iblis melihatnya. Dia selalu mencari celah untuk menghancurkan kita lewat peristiwa apapun dalam kehidupan kita. Tetapi Paulus berani berkata, teladanilah kami, dia dan para muridnya, yang cukup dekat dengan dia dan sudah mulai menjadi dewasa. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Nah saudara,
Jadi dia tidak lalai untuk bekerja karena dia tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya supaya dia jadi berkat. Kalau nggak ngapain juga Tuhan susah-susah saudara ya. Ini bahasa saya ya. Jangan ditanggepin dengan serius saudara ya. Ini bahasa sehari-hari. Ngapain juga Tuhan susah-susah gitu ya. Datang menghampiri yang namanya Saulus ya. Pada saat itu dia belum jadi namanya Paulus. Masih Saulus dan kerjaannya adalah pergi menangkap orang-orang yang percaya nama Yesus. Ya, untuk disesah, untuk dimasukkan ke penjara, untuk dicambuk, ditangkap mereka supaya mereka tidak bisa beribadah kepada Yesus yang hidup. Dan tiba-tiba ketika dalam perjalanannya ke Damsik, di situ cahaya terang dari sorga itu memancar menerangi jalan di mana Paulus pada saat itu Saulus bersama dengan para prajurit menuju ke Damsik dalam perjalanan mereka. Dan silaulah mata kuda itu ya, termasuk Saulus, dan kuda itu terjatuh. Kan mereka nunggang kuda gitu ya, kudanya terjatuh. Dan yang terjadi adalah tiba-tiba ada suara yang terdengar, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, gitu ya. Kemudian Saulus menjawab, siapakah engkau? Ya, dia bingung, siapa sih? Kok suara ini ada tapi orangnya nggak ada, pribadinya nggak ada, wujudnya nggak ada gitu. Nah, Tuhan menjawab, aku Yesus yang kau aniaya. Nah, jelas banget kalau si Saulus ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ngapain juga gitu loh. Susah-susah Tuhan temui dia. Berarti kan Tuhan punya tujuan dalam hidupnya. Begitu juga ngapain juga Tuhan susah-susah gitu ya. Milih saudara, milih saya. Kadang-kadang jiwa kita masih jiwa pemberontak. Jiwa kita masih jiwa yang suka membantah. Jiwa kita ini masih jiwa yang tidak mau menaruh hak kita sebagai manusia biasa. Tetapi kita masuk di dalam satu janji Tuhan kepada apa yang Tuhan sudah persiapkan dan sudah Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Bahwa saudara dan saya adalah manusia ilahi, manusia roh. Bahkan Alkitab mencatat kita adalah anak-anak Allah, manusia-manusia Allah yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Tapi hidup kita terus hidup jatuh dalam dosa. Nah, pertanyaannya ngapain juga gitu kan. Susah-susah Tuhan pilih saudara dan pilih saya kalau hanya hidup kita untuk nyakitin hati Tuhan. Untuk apa juga saudara kita rayakan Natal kalau kita ini lupa bahwa kita ada sampai hari ini. Semua karena kasih setia Tuhan. Saudara dan saya dipanggil anak-anak kerajaan sorga. Bukan berarti saudara yang bayar harga, bukan karena saya yang bayar harga. Karena kasih Yesus yang tidak pernah berubah itu yang menjadikan engkau dan saya warga negara kerajaan sorga. Katakan amin. Ayo coba diingat-ingat lagi saudara ya, bahwa apapun masalah persoalan di sekeliling kita sebenarnya hal yang kecil buat Tuhan memulihkannya. Yang lebih lagi Tuhan ingin kita belajar mengenal Dia lebih dalam. Dan kita juga harus belajar esensi kehidupan yang sesungguhnya itu seperti apa. Supaya apa? Bukan supaya saudara miskin jadi kaya. Itu mah bonusnya saudara, dan itu pasti ya. Sakit kemudian jadi sembuh, saya juga percaya pasti ya kan. Kemudian anak-anak kita diberkati. Saya percaya firman Tuhan ya dan amin dan tidak pernah gagal. Tapi persoalannya hidup saudara dan saya adalah garam. Dan garam itu harus bisa dirasakan asin, tanpa harus saudara berkata, saya Kristen loh, saya aktivis gereja loh, saya baca Alkitab setiap hari 5 pasal, 10 pasal, saya berdoa setiap hari 2 jam, 3 jam. Nggak perlu diumumkan saudara ya. Tapi ketika orang-orang di luar sana, teman-teman kita, saudara-saudara kita, di tempat dimana kita kerja, ada sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, tiba-tiba ada seseorang yang berkata, orang ini beda ya, kalau dia kerja sungguh-sungguh, makanya coba lihat prestasinya di dalam pekerjaan bagus. Nah, itu saudara sudah memancarkan yang namanya terang itu. Karena sebenarnya terang yang ajaib itu yaitu Yesus itu tinggal di dalam saudara dan saya. Dan itu seharusnya memancar keluar. Dan Tuhan yang hidup itu adalah firman Tuhan ya. Firman adalah Tuhan sendiri. Dan oleh sebab itu saudara, ketika firman disampaikan, coba dengar baik-baik. Karena Alkitab juga mencatat, dikatakan siapa yang punya telinga, hendaklah ia mendengar perkataan daripada Roh Kudus. Jadi coba semua saudara dimanapun saudara ada saat ini, coba dipegang telinganya. Saya khawatir itu telinganya ketinggalan. Saya khawatir telinganya hilang gitu ya. Kalau punya telinga berarti setiap kita pasti mendengar firman. Dan dengan sungguh-sungguh kita percaya firman akan ubahkan. Dan ketika kita taat sama firman, maka firman akan tuntun jalan hidup kita. Katakan amin saudara. Nah, dan dikatakan oleh si Paulus, dia bilang, saya tidak lalai bekerja di antara kamu. Saudara tahu bahwa orang yang tidak suka bekerja, Amsal
13 ayat 4 berkata, hati si pemalas, Amsal 13 ayat 4 ya, hati si pemalas punya banyak keinginan, tapi semuanya sia-sia. Kenapa seperti itu? Karena pemalas itu cuma bisa bermimpi, punya banyak keinginan, tapi dia tidak dapatkan apa-apa. Dan sebaliknya dikatakan hati orang rajin, ya, hati yang rajin diberkati berlimpah oleh Tuhan. Jadi orang yang rajin ibadah, orang yang rajin menata kehidupannya, orang yang rajin dalam bekerjanya, pokoknya dia rajin untuk mengerti bagaimana caranya dia bisa sampai kepada tujuannya. Orang-orang seperti ini diberkati Tuhan, saudara. Ada sebuah kisah, ada cerita yang mengatakan seperti ini ya. Ada dua hewan, satu babi, satu sapi. Ya, jadi babi manggil sapi pipi kan. Si sapi manggil babi bibi gitu ya. Nah, satu hari ternyata si babi lagi stres. Saudara tahu ya stres ya. Babi aja bisa stres gitu tuh. Si babi lagi stres, kemudian dia diskusi sama sapi karena mereka di satu peternakan. Dan dia bilang, "Pipi, saya ini lagi sedih, saya lagi stres." Kemudian si sapi tanya, "Kenapa toh kamu stres? Kenapa toh kamu mau curhat sama saya?" Dia bilang begini loh, pagi-pagi kalau ibu peternak ini kan punya yang namanya tuan rumahnya tuh ya, yang punya gitu ya, yang punya ranch itu ya. Dan kalau si ibu dia bilang marah-marah pagi-pagi, kalau dia bangunin anaknya, dia pasti nyebut sama saya. Dia akan bangunin begini, "Ayo dong, bangun dong. Ini udah jam berapa? Kamu kok gak bisa bangun pagi sih, nak? Ya, kamu itu kok males seperti babi." Lah selalu dia katakan, "Kok kamu seperti babi? Kamu kok seperti babi?" Ya kan gitu. Nanti agak sore hari si bapak pulang gitu ya. Saya juga dengar itu si ibu marah-marah sama si bapak karena bapak baru buka pintu sudah nanya, "Halo ibu, masak apa?" gitu. Dan ibu bilang, "Kok baru pulang sudah tanya masak apa? Kau enggak bisa kalau tidak makan. Kau ini rakus seperti babi." Gitu ya. Dan babi bilang gini, "Kenapa nggak ada hal yang baik menyebut nama saya? Kenapa selalu hal yang buruk nama saya disebut?" Ya kan? Kemudian si sapi bilang begini, "Karena gini loh Bi, itu kenyataan." Dia bilang begitu. Nah ini yang saya maksudkan jadi terang ya. Kita ini terang, kita ini garam ya. Jadi nggak usah komplain. Kalau asinmu belum bisa dirasakan orang, jangan bilang, "Oh aku udah jadi garam" gitu. Enggak. Ya, garam itu sebenarnya sudah ada di dalam kita, cuma dia harus keluar. Ya, kalau firman penuh dalam saudara, ketaatan penuh dalam saudara dan saya, garam itu akan memancar keluar sendiri, terang itu akan memancar keluar sendiri ya. Kemudian sapi bilang, "Memang begitu kenyataannya." Loh apa maksudnya? Gini loh Bi, kamu itu ya, semasa hidupmu, pokoknya kamu bangun tidur, kamu akan cari makanan. Nah setelah kamu kenyang makan, kamu akan tidur lagi. Setelah itu kamu akan bangun lagi cari makanan. Dan setelah itu kamu tidur lagi. Ya itu udah kerjaanmu sepanjang hidupmu. Kamu hanya berguna kalau kamu mati. Ya toh. Karena dagingmu bisa dimasak dari kepala sampai ujung kakimu. Itu enak semua. Babi kaget gitu. Ya berarti kalau aku mati baru aku berguna. Sapi bilang, "Ya, kamu hanya berguna ketika kamu mati. Tapi selama kamu hidup, kamu tidak pernah berguna." Beda dengan saya, kata sapi. Ketika saya hidup ya, ketika tuan rumah anaknya minta susu saya diperah. Mereka tidak perlu beli, mereka bisa minum susu saya. Ketika panen, mereka butuh yang namanya penarik gerobak, mereka bisa pakai tenaga saya dan saya mengerjakannya. Dan ketika mereka perlu saya untuk membajak sawah, saya bisa ada di sana. Dan ketika saya mati, dia bilang begitu ya, si sapi. Ketika saya mati, saya tetap berguna. Karena daging saya masih bisa dimakan. Berbeda denganmu, saya hidup atau mati, saya berguna. Tapi kamu setelah mati baru berguna. Nah, saudara, kita yang mana? Kita sapi atau babi? Ya jangan jawab saudara ya, kita anak Tuhan. Baik sapi atau babi itu bukan kita ya. Kita anak-anak Tuhan. Tapi dari ilustrasi ini kita coba belajar. Kalau manusia tunggu mati baru berguna, tetap gak berguna saudara. Karena kita hanya bisa berguna, kita berdampak, kita jadi berkat ketika kita hidup. Betul apa betul? Oleh sebab itu ayo punya hati yang rajin ya. Rajin beribadah, rajin bekerja, bisa menahan rasa sakit. Supaya ketika kita mengerjakan segala sesuatunya, toh pada akhirnya endingnya itu pasti happy saudara ya. Tidak ada yang namanya kerja keras itu
mendustai yang namanya hasil ya. Orang yang kerja keras pasti akan melihat hasil. Orang yang dekat dengan Tuhan hidupnya pasti dilindungi Tuhan. Pasti ada yang namanya penyertaan Tuhan. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Beberapa orang yang berbuat dosa pun kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tapi persoalannya, apakah kita mau menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, ya kan? Kasih Tuhan memang tidak berubah, tapi karena kita ini diingatkan setiap tahun bahwa kasih setia Tuhan itulah yang membuat saudara dan saya itu diselamatkan. Masakan hidup kita ini mau dibuat hanya sekedar untuk main-main, ya toh? Hidup kita hanya dibuat sekedar untuk hura-hura, ya saudara. Dan dikatakan lagi, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu. Kembali dia katakan, jadi apa saudara? Teladan, ya toh? Menjadi teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Nah ini, dia ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya adalah supaya jadi garam, ya toh? Supaya jadi terang. Tapi sesungguhnya kita ini adalah terang dan kita ini adalah garam dunia. Karena dia adalah terang yang sejati, ada bersama dengan kita, yaitu firman Tuhan yang terus menuntun langkah kaki kita, saudara. Si Paulus berkata, jangan sampai jadi beban buat orang sekeliling kita, ya. Oleh sebab itu, ayo kita minta hikmat sama Tuhan bagaimana caranya kita hidup. Ya, saya lihat ada anak-anak muda yang sudah mulai kena diabetes, ya, kemudian kena kolesterol. Ini penyakit-penyakit yang berat-berat gitu ya. Kenapa? Karena suka makan makanan junk food, ya, suka makan di batas jam yang seharusnya. Tapi kita selalu berkata kita orang beriman. Kita orang beriman. Kalau sakit kita berdoa dan pasti sembuh. Iya, baik juga saudara ya. Tetapi kan Tuhan juga memberikan saudara dan saya hikmat, ya, pengetahuan yang harus kita juga belajar. Saudara kalau buka di dalam Kisah Rasul, saudara, Daniel deh, nggak usah di Kisah Rasul saudara ya. Kisah Rasul juga ada, di Daniel juga ada. Saudara lihat Daniel 1 ayat 3 dan seterusnya. Saudara akan lihat ketika raja sedang mencari para pemuda-pemuda yang akan dipilih untuk menjadi pejabat-pejabat istana. Salah satunya adalah mereka yang berperawakan baik. Berperawakan baik itu salah satunya adalah sehat, ya toh, dan tidak gemuk, ya, jangan tersinggung ya. Mereka sehat, berarti mereka menata cara makan mereka. Kemudian punya pengetahuan. Bukan hanya mereka punya iman dan berdoa. Lalu di zaman itu di Babel nggak bicara tentang iman mereka, saudara ya. Hanya didapatkan ada orang-orang beriman di sana, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Tetapi pada saat mencari para pemuda-pemuda yang akan diangkat menjadi pejabat di istana, didapatkanlah Daniel salah satunya, ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka orang-orang yang berperawakan baik, mereka orang yang cakap bekerja, ya, mereka orang yang punya pengetahuan. Tapi kalau saudara baca lagi di kitab Kisah Rasul 6 saudara ya, ayat 1 dan seterusnya, ketika mereka di sana para murid, para rasul sedang mencari orang-orang yang akan bekerja di ladang Tuhan, memberi makan para janda, orang-orang miskin gitu ya. Salah satu syaratnya adalah cari mereka yang penuh dengan rohnya Tuhan, ya saudara. Ya, itu syarat-syaratnya. Jadi saudara, kalau kita hanya bicara tentang iman, tapi kita juga tidak punya pengetahuan untuk kita mengerti perjalanan hidup kita akan menjadi beban buat orang lain. Ya saudara, saya kasih contoh deh, misalnya duit gitu ya saudara. Kalau duit saudara, Yakobus, di dalam kitab Yakobus dikatakan, kenapa banyak orang jatuh dalam banyak kesengsaraan? Karena banyak keinginan. Kalau saudara punya uang sedikit, ya sudah, Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Allahmu itu tidak akan membiarkanmu, dia akan menjagamu, memeliharamu. Artinya saudara, kita cukupkan dengan yang ada. Nanti kurangnya kalau Tuhan lihat kita
kita bisa setia mempergunakan yang cukup itu dengan sungguh, nanti yang kurang, yang lebih-lebihnya itu Tuhan sendiri yang akan memelihara hidup kita. Tapi bagaimana dengan hidup kita? Kita berdoa supaya kita diberkati, tapi kita banyak berhutang ya. Dan berhutangnya bukan untuk keperluan yang pokok. Berhutangnya itu untuk beli pakaian, beli sepatu, hal-hal yang tidak penting. Untuk makan aja itu loh saudara. Kalau prinsip saya, jangan sampai kau makan dengan uang hutangan. Karena anak-anak Tuhan kalau diajarkan untuk percaya penuh sama Tuhan, maka mereka tidak boleh pakai cara hutang untuk makan. Tapi mereka harus percaya kalau burung di udara dikasih makan, bunga di ladang dikasih baju, maka kita anak Tuhan tidak mungkin kelaparan. Setuju, katakan amin ya saudara. Kemudian contoh yang kedua, yang pertama tadi uang tuh ya, yang kedua kesehatan ya, kesehatan. Ada yang datang kepada saya dan berkata, "Ibu tolong doakan saya ini darah tinggi," gitu ya. Dan saya bilang, "Ibu, kalau darah tinggi begitu berarti makannya juga harus diatur. Jangan cuma bicara berdoa-berdoa, tapi harus mau juga tarak makan gitu ya. Mau harus yang namanya berpuasa juga. Ya, diatur makanan yang boleh dan tidak boleh supaya kita tetap sehat. Jangan hanya bicara tentang iman kemudian kita rakus, kita delojoh seperti orang-orang Israel dikasih makan mana seharusnya mereka cukup, minum dari air yang keluar dari batu seharusnya cukup. Mereka terus berteriak minta makanan lebih, minta makanan lebih, dan apa yang terjadi? Burung puyuh diperintahkan Tuhan untuk datang ya, dan mereka rebutan burung puyuh sampai mereka lupa bagaimananya cara makan yang benar. Mereka lupa bagaimana caranya untuk makan yang benar, dan mereka begitu rakus, mereka makan semua yang mereka pegang di tangan. Dan Alkitab mencatat sebagian besar mereka mati karena mereka rakus ya. Burung puyuh dimasukin ke mulut, akhirnya keluar dari hidung, keluar dari telinga, dan mereka akhirnya mati dengan burung puyuh ada di mulutnya mereka karena rakus. Begitu juga dengan kita, dari setiap firman yang kita tahu Tuhan ajarkan dengan hikmat. Kalau kita sudah sakit kepala, sering sakit kepala begitu ya, ayo udah mulai dikurangin ya, terutama jangan stres ya, jangan khawatir gitu kan, jangan cemas dengan kehidupan. Karena saudara, ketika kita stres maka semua hormon-hormon racun di dalam tubuh kita itu akan keluar semua saudara ya, dan itu akan mempengaruhi seluruh sel-sel di dalam tubuh kita dan merusak saudara ya. Oleh sebab itu tetap bersukacita dalam segala keadaan. Nah, kalau ketika sakit saya doain, saya akan bilang begini, diatur makannya ibu. Kita boleh berkata beriman, tapi kita juga harus disiplinkan diri dan punya penguasaan diri supaya kita tetap sehat dan panjang umur. Satu ketika ada seorang ibu, dia udah sering sakit kepala, satu saat dia sakit kepala lagi. Kemudian saya tanya, "Ibu makan apa?" Dia bilang begini, "Saya baru makan durian Ibu Valen." Saya bilang, "Ibu kan punya darah tinggi, kenapa kok makan durian?" Dia bilang, "Oh saya doyan makan durian, dan saya kemarin makan 3." Dia bilang gitu ya. Saya bilang, 3 biji kan gak apa-apa sih. "Enggak Bu, 3 buah." Saya kaget gitu ya. Saya bilang, "Ibu darah tinggi masih berani makan 3 buah begitu? Enggak tunggu ibu normal dulu gitu baru makan buahnya?" Dia bilang, "Ibu Valen ini kayak orang gak punya iman." Saya dimarahin gitu ya. "Ibu Valen kayak orang gak punya iman. Kan didoakan di dalam nama Yesus, ditahirkan, disucikan dengan darah dan firman Tuhan, akan jadi makanan yang berguna bagi tubuh." Akhirnya saya nggak bisa jawab ya, karena saya diserang dengan firman. Saya cuma bilang, Tuhan juga memberikan hikmat. Jangan pakai firman untuk kesukaan dagingmu. Jangan jadikan firman itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Nanti ketika kamu sakit, kamu salahkan Tuhan kenapa diizinkan sakit itu, penyakit terjadi. Sebenarnya kamu sakit hari ini bukan karena diizinkan Tuhan, karena bodoh. Ya benar nggak sih saudara ya? Nah, di dalam rumah tangga juga seperti itu. Seringkali ada beberapa orang berkata, "Ibu coba lihat rumah saya." Ya, kita para pendoa seringkali dibawa ke rumah-rumah yang katanya ada setannya, ada hantunya, semacam-macam lah gitu ya. Saudara yang mengerti coba mantuk-mantuk ya, saudara ya, kepalanya diangguk-anggukan gitu ya. Dan dia akan bilang begini, "Coba tolong carikan ya, kenapa nih rumah setiap hari bertengkar? Kenapa ini suami istri gak pernah rukun? Rasanya rumah ini panas, sepertinya ada setan di rumah ini." Saya seringkali bergurau dengan mereka dengan cara saya bilang, "Oke, kita berdoa ya, kita percaya bahwa Tuhan punya kuasa jauh lebih besar dari segala roh di dalam dunia ini, termasuk mungkin yang ada di dalam rumah ini. Tapi saya mau boleh gak saya konseling sebentar?" Saya bilang gitu. "Ibu, terkadang kita lupa bahwa
suami atau istri itu punya pendapatnya masing-masing, punya egonya masing-masing, ya punya pendirian masing-masing. Kalau seandainya kita bisa nurut sama firman yang berkata bahwa hai istri tunduklah kepada suamimu, modelnya seperti apapun, lu dikasih duit nggak dikasih duit juga, pokoknya lu harus tunduk sama suamimu gitu ya. Nah, dan harus mengasihi dia, melayani dia. Mau dia juga jahat, dia mau tempeling juga, dia mau selingkuh juga. Memang tidak gampang saudara, ketika saya khotbahkan ini saudara akan bertanya, emang gampang gitu ya. Oke saudara, tetap Tuhan berkata tunduk pada suamimu, kan begitu. Nah kemudian kepada suami Tuhan berkata kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan kasihlah dia seperti Bapa mengasihimu sebagai yang namanya kepala keluarga, sebagai teman pewaris, sebagai orang yang lemah. Bagi Tuhan perempuan itu di hadapan suaminya seharusnya kan jadi pribadi yang lemah gitu ya. Dia akan kuat ketika suaminya butuh pertolongan, tapi dia akan menjadi pribadi yang lemah ketika dia berdiri sebagai seorang istri yang tidak boleh berbantah dengan suaminya, kan gitu ya saudara ya. Dan suami harus bisa mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri sebagai teman pewaris tahta kasih karunia. Nah tapi persoalannya sekalipun setan yang mau ditengking juga, setan yang mau diusir juga, tapi kalau istri selalu begini gitu, saudara tahu gini nih kenapa nih? Cerewet, ngomel terus ya, ada hal yang gak penting gini terus gitu ya. Saudara, satu saat ada seorang bapak, dia datang ke suami saya, dia bilang, Pak suami istri saya begini terus gitu, tiap hari sampai saya ini berbeken sumpek saya gitu ya, males saya dengernya, begini terus gitu. Suami saya itu bergurau dengan dia. Suami saya bilang gini, Pak bersyukur kalau istrimu masih begini, ya kamu susah kalau istrimu begini. Artinya kena stroke saudara ya. Istrimu udah gak bisa begini, berarti begini, gak bisa ngomong lagi. Si bapak tertawa, dia bilang ya gitulah Pak, susahnya ya memang perempuan suka bicara. Dia bilang ya saya akan coba lah mengucap syukur kalau istri saya begini daripada begini. Ya ibu-ibu bisa mengerti ya, bapak-bapak mengerti ya. Daripada dia stroke mulutnya nggak bisa tutup lagi gitu saudara ya. Itu sesuatu yang lebih mengerikan ya. Ini sebuah gurauan. Tetapi ayo saudara, kita bangun yang namanya sebuah hubungan, saling mengasihi, saling mendukung, saling menghormati. Ya mau setan apa aja mau masuk ke rumah kita gitu ya, misalnya begitu ya, dia tidak berdampak untuk menguasai kehidupan orang-orang di dalam rumahnya. Kalau suami istri, orang tua, anak hidup rukun bersama, tidak ada pintu untuk iblis masuk di sana ya. Kenapa iblis bisa masuk? Bukan dia masuk kemudian kita bertengkar. Karena kita bertengkar, kita buka pintu, iblisnya masuk ya. Dan dia bukan hanya ingin menghancurkan sebuah hubungan, tapi dia adalah pencuri. Yang namanya iblis, setan itu adalah pencuri. Dia akan mencuri damai sejahtera, dia mencuri kebahagiaan, dia mencuri yang namanya berkat keuangan, dia mencuri masa depan, semua dia akan curi di sana. Oleh sebab itu jangan beri kesempatan kepada iblis. Setuju katakan amin ya saudara. Nah saya lanjutkan lagi yang terakhir di Amsal 16 tadi ya saudara. Ayo kita jangan jadi beban ya. Kita jangan jadi beban buat orang di sekeliling kita. Saya ini mami ya, saya punya anak sudah usia 24. Saya punya satu prinsip secara alkitabiah berkata bahwa panjang umur ya kan gitu ya, tetap sehat ya, tetap cantik. Ada gak sih yang bilang saya gak cantik ya? Saya gak mau khotbah lagi deh. Nah saudara ya, saya juga kepengen hidup itu tidak membebani orang di sekeliling saya, tidak membebani anak saya yang satu-satunya, juga tidak membebani suami saya dengan begitu banyak keinginan. Percayalah saudara, saya sudah menjalani dan melewatinya, dan I am happy gitu ya dengan apa adanya, dengan semua yang saya bisa kerjakan. Yang terpenting adalah apa yang saya bisa kerjakan, apa yang saya bisa perbuat untuk semua orang, terutama keluarga saya, suami anak saya. Itu adalah kebahagiaan surga saudara. Dicoba saudara ya. Jangan hanya mendengar pendeta bicara ya, tapi saudara coba, saudara akan merasakan sama seperti yang saya rasakan ketika kita berguna bagi orang-orang di dalam rumah kita. Ada kebahagiaan surga yang saudara tidak bisa beli dengan uang, ataupun saudara tukar dengan sesuatu yang ada di dunia, nggak bisa saudara ya. Nah oleh sebab itu saya kepengen tetap sehat. Jadi saya tetap jaga makan saya, batas makan saya di jam tertentu saya berhenti makan. Makanan yang saya makan saya pilih ya, saya berolahraga, saya happy gitu ya, saya bersuka cita. Sekalipun situasi keadaan mungkin tidak bersahabat, saya memilih saudara ya. Dan saya percaya Tuhan juga ingin kita semua memilih. Karena firman Tuhan berkata pada hari ini kepadamu ya diperhadapkan sebuah pilihan, kehidupan atau kematian. Tapi Tuhan berkata, Tuhan menyarankan, pilihlah yang namanya kehidupan. Saya memilih untuk bahagia, karena kebahagiaan tidak bisa didapatkan dari siapapun atau dari apapun. Tapi kebahagiaan itu adalah sebuah pilihan. Nah kalau saya bahagia, saya akan sehat sampai tua.
Ya toh, kalau saya bahagia, saya akan tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan tidak merepotkan orang. Jadi ayo oma, opa, juga ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kau tidak mau menjadi beban buat anak-anakmu, mulai jaga kesehatanmu. Kasihan ya, kadang-kadang ada orang tua yang sakit. Memang ada yang berkata, kita loh sakit nggak pernah milih. Tapi yang namanya kesehatan itu kita bisa atur sejak kita masih muda, ya toh, dengan makan, dengan sukacita, dengan dekat dengan Tuhan, ya, dengan kita berolahraga, mengatur waktu kita dengan baik, karena sebenarnya kita punya kuasa mengatur waktu dan waktu tidak punya kuasa mengatur kita. Tapi seringkali kita selalu berkata kurang waktu dan tidak punya waktu. Hati-hati saudara ya, karena Tuhan memberikan saudara dan saya banyak kuasa. Salah satu adalah kuasa untuk menikmati apa yang Tuhan percayakan. Amin saudara. Nah, kita kembali ke ayat itu ya. Ayat itu sungguh yang harus kita dengar. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi kalau ada berita resesi, berita nanti kebangkrutan, kemiskinan dan sebagainya, itu dibuat Tuhan untuk orang fasik. Ya, sepanjang kita dengar firman, Tuhan inginkan kita berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Kita berdiri dalam hikmatnya Tuhan. Kita berdiri dalam nasihatnya Tuhan. Jadi ketika malapetaka datang, sakit penyakit ya, penyakit sampar ya, namanya pedang ya, tidak akan mengenai kita. Tapi kita ini adalah orang-orang yang akan diluputkan. Hanya orang-orang fasik yang akan mengalaminya. Dan jangan jadi orang fasik. Apakah ada orang Kristen yang fasik? Ada. Yang hidupnya tidak takut Tuhan sekalipun sudah Kristen. Yang hidupnya hura-hura, foya-foya, mementingkan diri sendiri. Yang selalu merugikan orang lain. Ya, yang selalu hidup di dalam dosa. Entah itu perzinahan, perselingkuhan. Bahkan hari-hari ini ada yang namanya gay, ya, lesbian, homo, ya. Dan disetujui dan diresmikan gitu, jadi legal gitu ya saudara ya. Itu sudah dosa-dosa Sodom dan Gomora. Nah, ketika kita excuse dengan hal-hal seperti itu, kita mabuk ya, kemudian kita buang-buang uang untuk hanya hal-hal yang tidak penting begitu saudara ya, kemudian berdusta, memfitnah, macam-macam lah saudara. Pokok yang namanya dosa itu saudara ya, selalu harus kita berkata kepadanya no way gitu ya. Jangan pernah izinkan kesombongan ya. Bisa nggak kesombongan masuk? Bisa. Ke pendeta bisa ya, kepada orang-orang yang namanya sudah berdoanya banyak, baca Alkitabnya banyak, bisa nggak kesombongan masuk? Bisa ya saudara. Oleh sebab itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang harus menjaga hati bukan Tuhan, tapi yang menjaga hati itu adalah kita sendiri. Dengan cara apa? Dekatlah dengan Tuhan, setia kepadanya, beribadahlah dengan sungguh, rajin baca Alkitab, dan minta hikmat sama Tuhan, dan mau belajar dari kesalahan, mau belajar dari nasihat orang sekelilingmu ya, sehingga kita menjadi semakin hari bertambah usia, kita semakin bijak, sehingga apa yang ditetapkan untuk orang fasik tidak akan mempan atas hidup kita. Tetapi kehidupan orang benar, orang percaya, itu walaupun mau gempa bumi, mau tsunami terjadi, kita ini diluputkan oleh Tuhan. Setuju? Katakan amin. Yuk mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini, khususnya khotbah saya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Firman sudah ditaburkan, kami yakin dan percaya setiap benih firman tidak akan pernah kembali sia-sia. Kebenaran firman akan terus ajar kami, didik kami, dewasakan kami, membuat kami berakar dan berbuah-buah banyak di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan biarlah melalui firman kami tetap memancarkan sinar terang itu di mana kami ada. Melalui firman yang kami dengar, garam yang ada di dalam kami bisa dinikmati oleh semua orang. Dan kami yakin dan percaya setiap apa yang kau ajar, kau didik Tuhan, itu yang kami boleh pahami dan kami mengerti. Hari ini kami yang terikat sudah dibebaskan, yang sakit sudah disembuhkan. Kami tidak lagi mengalami kesedihan, tidak mengalami keraguan, tidak mengalami kebimbangan. Kami alami sukacita daripada Tuhan, karena kemenangan bagi kami itu adalah pasti datangnya daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi dari awal sampai akhir ibadah ini, kami serahkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya firman sudah bebaskan kita, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.